Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Jika sudah, bagi saudara yang sudah, saudara boleh bangkit berdiri. Sehingga saya tahu yang belum siapa, kita akan membaca bersama-sama Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Amin. 1, 2, 3, iya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Kita selalu setiap tahun merayakan yang namanya kebangkitan Tuhan atau hari Paskah, dan kita tahu itu adalah hari kemerdekaan kita. Amin. Hari kemerdekaan, seperti juga bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan dengan sorak-sorai, tapi anak-anak Tuhan banyak yang tidak mengerti kemerdekaan sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, yang kejadiannya ada di Taman Eden, di dalam Kejadian pasal yang ke-3, kedua, sudah mulai kita melihat di sana. Bapak Ibu Saudara, hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus. Amin. 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 Karena dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Jangan kita suka berdosa, karena kita menjadi putus hubungan dengan Allah. Apa yang dimaksud dosa? Dosa adalah melanggar kebenaran firman Tuhan. Secara manusia kita tidak bisa, untuk kita bisa berhubungan kembali dengan Allah, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Namun oleh karena peristiwa di kayu salib, dengan adanya kematian Yesus Kristus Tuhan, kita manusia, coba dibuka dalam Roma 3 ayat 23, boleh langsung dislide-kan. Keadaan rohani manusia sebenarnya sudah mati dan perlu penebusan atas dosa, supaya manusia memiliki hubungan dengan Allah atau hubungan Allah dengan manusia dipulihkan. Keadaan manusia itu seperti apa? Roma 3 ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama. Karena 1, 2, 3 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada sedikit pun, kalau kita membaca dari Roma pasal 3 ayat 23 ini, kesempatan untuk kita bisa kembali memiliki hubungan baik dengan Allah. Tidak ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengarkan saudara, maksudnya bersaudara, berkelahi karena terjadinya satu masalah. Yang namanya saudara sebenarnya tidak ada. Bekas saudara tidak ada, bekas mama tidak ada. Walaupun mungkin disebut bekas mertua itu ada, tapi kalau bekas orang tua itu tidak ada. Saya mendengar beradu mulut, dikatakan demikian. Mbak atau Kak, kamu itu memang sudah banyak menolongku. Kamu sudah banyak membantuku selama ini. Tapi hari ini saya tahu begitu jahatnya kamu, gitu, bla 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 bla, namanya juga orang lain. Yang saya mau garis bawahi, hubungan kita
itu seperti gelas yang sudah jatuh ke lantai dan pecah. Walaupun sudah dilem sedemikian rupa, tetap akan ada retak. Kelihatan. Demikianlah kita. Saya yang mendengar Bapak Ibu Saudara, saya langsung terkejut. Ya ampun Tuhan, tolong. Masa sedemikian hubungan saudara dikatakan seperti sebuah gelas yang retak. Bapak Ibu Saudara, itu manusia. Benar dan tidak masing-masing punya alibi masing-masing. Manusia membenarkan diri masing-masing. Nah, kalau hubungan kita dengan Allah sudah jelas dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaranya itu sudah berbuat baik, lebih baik, menunjukkan etiket baik, niat baik. Tapi saudaranya juga masih berkata, seperti gelas retak, akan selalu mengingat kesalahan. Itulah manusia. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya, ya Bapak Ibu Saudara, di garis bawahi, kita yang percaya. Saya ini menulis catatan ini kecil, jadi saya melihat huruf di sana Bapak Ibu, saya jelas. Muka saudara yang di belakang itu jelas semua saya. Tapi lihat tulisan saya sendiri, kabur Bapak Ibu Saudara, nggak tahu kemana. Jadi Bapak Ibu Saudara, puji syukur kepada Allah bahwa Dia telah mengaruniakan Yesus Kristus Tuhan sebagai putra yang tunggal untuk menebus kita. Tentunya ada, jelas kita hafal ya. Walaupun tidak lancar semua tapi kita hafal. Yohanes 3 ayat 16. Coba 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menganugerahkan putranya yang tunggal. Dianugerahkan, ya, dianugerahi. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Indonesia kata anugerah itu adalah memiliki satu arti pemberian sebuah penghormatan. Kalau anugerah untuk lingkungan, seorang yang memiliki pengaruh ataupun sudah bekerja luar biasa terhadap lingkungan, dia mendapatkan anugerah dari pemerintah yang namanya apa? Yuk, SMA, kuliah, SD dulu pernah apa namanya? Ada yang ingat? Cluenya kal. Masih ada ingat? Kalpa. Masih ada ingat? Taruh. Iya. Kalpa taruh. Iya. Itu adalah anugerah, pemberian dari pemerintah bagi orang yang sudah berjuang dalam lingkungan. Allah kita, Allah yang besar, Allah penguasa langit dan bumi, telah menganugerahkan putranya yang tunggal. Amin. 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 Menganugerahkan putranya yang tunggal bagi kita, manusia dunia ini. Tapi dengan catatan di situ yang percaya. Dan jika kita ada hari ini di tempat ini, di rumah Tuhan, walaupun volumenya sangat berkurang hari ini untuk kita beribadah, tapi kita adalah orang-orang yang sudah direbut oleh Allah dan memiliki respon, memiliki kepekaan yang luar biasa, sehingga kita memilih duduk diam di rumah Tuhan. Amin. Amin. Kita termasuk golongan orang-orang yang telah menerima anugerah. Bapak Ibu Saudara, anugerah yang diberikan Tuhan adalah keselamatan. Amin. Amin. Paskah selalu mengingatkan kita kembali tentang keselamatan
menjadi jembatan. Banyak sekali cerita gambar rohani yang menjelaskan bahwa kita manusia menuju ke surga ada satu jurang pemisah yang tidak bisa diseberangi oleh apapun, tapi bisa dilewati dengan salib. Berdiri berjalan di atas salib. Salib berbicara tentang penderitaan Tuhan yang boleh menghantar kita kepada keselamatan. Amin. Amin. Keselamatan untuk kita boleh menikmati surga. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan Tuhan kita bisa nikmati di dunia ini. Amin. Amin. Saudara siap menerima kuasa kebangkitan Tuhan? Haleluya. Saudara mau menikmati kuasa kebangkitan Tuhan? Amin. Disembuhkan dari sakit penyakit? Haleluya. Amin. Diberi kekuatan bagi kita yang lemah. Amin. Diberi jalan keluar dari setiap masalah. Amin. Mengalami mujizat. Amin. Iya. Dijadikan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Amin. Mengalahkan setiap pekerjaan iblis. Amin. Amin. Dan masih banyak lagi ribuan janji Tuhan. Maukah kita menikmati? Haleluya. Itu adalah berkat-berkat Tuhan melalui kuasa kebangkitan Tuhan yang bisa kita nikmati di saat kita berada di muka bumi. Amin. Iya, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa menikmatinya? Bagaimanakah kita bisa merasakan kuasa kebangkitannya? Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya? Ya kita mau belajar caranya. Tuhan memberikan banyak pengajaran di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana agar kita dapat hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus dari berbagai tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Saya disembuhkan dari sakit, dari saya nggak ada menjadi ada. Saya mengalami mujizat, gak cuma cerita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya? Coba dibuka dalam Galatia pasal yang kedua, ayat 20 bagian A. Galatia pasal yang kedua, ayat 20. Ya. Bagian A. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Rasul Paulus mengakuinya bahwa aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalamku. Artinya, Rasul Paulus telah menyalibkan, Rasul Paulus telah membuang daging atau segala hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Yang walaupun kita tahu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus itu memiliki latar belakang yang luar biasa, sangat berpendidikan, orang terkenal, orang sangat berpengaruh. Tapi apa yang dianggapnya oleh Rasul Paulus itu dulunya berharga, justru sekarang ini menjadi sampah karena pengenalan kepada Kristus. Penyelamatan Kristus menjadi prioritas utama. Artinya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sekali lagi memiliki masa lalu, memiliki embel-embel. Mungkin kalau titel itu sudah depannya dokter, belak dek dokter misalnya Paulus, STH, MTH, apalagi dokter entah apalah, sampai banyak sekali itu dia punya titel. Dia menduduki jabatan ketua ini, koordinator ini, koordinator itu. Nah itu Rasul Paulus. Namun setelah dia memahami pengenalan dengan Kristus dengan sungguh, dia katakan bahwa apa yang aku miliki itu ternyata sampah, Bapak Ibu Saudara. Karena aku tahu persis
bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah yang utama dari yang terutama yang kumiliki selama ini. Amin. 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 Jadi saat ini untuk kita boleh menikmati kuasa kebangkitan Tuhan yang sudah kita sebut tadi banyak hal, atau mungkin saat ini sedang kita tata di dalam kehidupan dan kerinduan kita, supaya kita bisa mendapatkannya. Siapa yang tidak boleh punya cita-cita? Boleh Bapak Ibu Saudara. Saya terkadang begini, pengajaran tentang kemakmuran itu salah katanya. Ya kalau punya dasar di mana dia hanya mengejar uang dan memang salah Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tidak salah di dalam berjanji dalam kehidupan kita untuk memberikan kecukupan. Amin. 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 Iya, kecukupan diberikan. Berbicara tentang cukup, kehidupan manusia hari lepas hari, kata cukup itu meningkat loh Bapak Ibu Saudara. Coba kalau kita berpikir 20 sekarang 2021, 20 tahun yang lalu saya dengan Bapak Gembala hidup di rumah bawah itu dengan bantuan sponsor 100.000 waktu itu kalau pas datang. Kalau tidak datang ya 30 hari. Tapi 1 bulan cukup. Kenapa saya katakan cukup? Ya buktinya sampai sekarang saya masih hidup. Tapi sekarang untuk kita 1 kali belanja, kalau sudah bawang habis, garam habis, itu habis, 100.000 cukup nggak kira-kira Bu Ani? 100.000 cukup enggak? Kan enggak mungkin kita beli bawang merah 3, bawang putih 1. Iya. Ya cukup punya kita tahunya kita 2. Yang saya bilang sekarang enggak bisa. Sehemat-hematnya ya, karena kami 2 pengalaman kami berdua sama. Hidup sama, paling tahu kami. Kami makan mie berdua juga dulu pernah. Saya melahirkan Bu, saya kecil, dia hamil udut. Ya menderitanya kita 2 sama Bu. Jadi tahu, tapi cukup. Apa yang tidak diceritakan dengan saya nggak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang 100.000 kalau pas hari semua, oh Tuhan, nggak cukup. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan pengajaran kemakmuran, tapi Tuhan memberikan melalui kuasanya untuk kita dicukupkan. Amin. Dan pastinya sekarang kita mulai menata hidup kita. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang tidak bijak. Yang bisa menabunglah. Yang bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tapi satu hal yang harus Anda garis bawahi, yang harus kita garis bawahi, yaitu siapa dasar yang kita miliki. Amin. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Lakukan semuanya atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Kita benar Bapak Ibu Saudara. Lakukan firman benar Bapak Ibu Saudara. Di dalam janji Tuhan tidak pernah dijanjikan untuk kita anak Tuhan itu ada di bawah. Tidak ada. Janji Tuhan, anak Tuhan yang setia akan menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Amin. Memangnya jadi kepala itu datang sendiri bim salabim. Berusaha Bapak Ibu Saudara. Saya melihat video Bapak Gembala melihat kolam ikan jemaat. Saya ngebayangin, oh Tuhan. Saya bilang nih Bapak Herman pengeluarannya berapa ya buat kolam banyak begini. Saya bilang, oh Tuhan. Lihat Pak Acan, suaminya Bu Afan, omnya di sini, Pak Acannya bundar, mandir, lihat ini kolamnya bocor ya Pak, entah apa. Saya lihat begitu luar biasanya, pastinya berusaha. Saya mau tanya dengan Pak Herman, Pak, tujuan Bapak membuat kolam arwana, apakah Bapak mau bertambah-tambah
maaf ngomong kepercayaan tentang hasil, atau Bapak ingin ancur-ancuran? Saya mau tanya. Mau berhasil atau mau tidak berhasil? Udah itu saja. Berhasil. Ya kan? Kita berusaha berhasil kan? Untuk berhasil. Belajar sekarang. Tujuannya ya apa? Dapat titel nanti bisa bekerja. Jangan belajar, kuliah hanya untuk mengisi waktu yang kosong. Sayang. Lebih baik kerjakan, kerjakan dan kerjakan. Kita tahu persis arah kemana kita melangkah. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikerjakan oleh Paulus waktu itu dianggapnya sampah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Rasul Paulus tidak memiliki Yesus. Amin. 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 Karena Rasul Paulus tidak memiliki Yesus. Dia tidak memiliki tujuan. Dia tidak memiliki arah kemana dia harus melangkah. Tapi setelah dia menerima Yesus, apakah dia buang kepintarannya? Apakah dia lemparkan pengaruhnya? Orang sudah melekat padanya, ilmu sudah dia miliki, gak mungkin dia buang. Tapi semuanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Sehingga banyak sekali suratan-suratan Rasul Paulus yang sampai dengan saat ini berpengaruh sangat besar di dalam penginjilan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak atas dasar Tuhan Yesus jadikanlah sampah. Tapi sekarang yang harus kita ubah adalah segala sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Maka semua akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kita akan baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Tolong cepat, Filipi 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita memiliki hati seperti hatinya Yesus. Amin. Amin. Memiliki hati seperti hatinya Yesus. Hati Yesus seperti apa sih? Bapak Ibu Saudara, di dalam peristiwa di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap, itu Yesus menanggalkan kealahannya. Artinya dia menjadi manusia 100%. Ya, menjadi manusia 100%. Sekali lagi, berada di Taman Getsemani, Yesus waktu itu menanggalkan kealahannya dan menjadi manusia 100%. Yesus rela ditangkap, dihina, ya, sudah dijadikan menjadi seperti seorang penjahat, ditangkap, ditarik-tarik. Yesus itu anak Allah, tapi Yesus tidak menggunakan kealahannya, karena Yesus tahu persis tujuan apa yang dia miliki, Allah miliki untuk pribadinya sebagai seorang manusia 100%. Dan itu dinyatakan pada saat dia berdoa. Jika boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Dia tahu persis, Bapak Ibu Saudara, gambaran yang akan terjadi dengan dia. Yesus sudah melihat. Dia akan ditangkap, dihina, dia akan menderita, bahkan dia akan mati, dia tahu. Sehingga dia sebagai seorang manusia berkata, Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku Tuhan. Siapa sih manusia yang sanggup? Gak ada. Tapi di sini yang kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, kalimat selanjutnya, kiranya kehendakmu
yang jadi. Amin. Amin. Kehidupan kita untuk kita bisa menikmati kuasa Tuhan, menikmati kuasa kebangkitan Tuhan, mari kita serahkan semua kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan pernah mendahului kehendak Tuhan. Ya. Jangan pernah mendahului kehendak Tuhan. Banyak hal yang kita dapat di saat kita mendahului kehendak Tuhan, risikonya besar. Contoh, Sarah, udahlah Pak, kok ambillah ini budakku, aku kan gak bisa hamil. Sementara janji Tuhan, Bapak Abraham akan menjadi bapa bagi seluruh orang percaya, bahkan bapa banyak bangsa. Tapi sampai umur di mana Sarah sudah menopos, belum hamil, belum ada tanda-tanda, sehingga Sarah nggak betah, sehingga Sarah nggak tahan, sehingga Sarah nggak sabar, dan dia mendahului kehendak Allah dengan memaksa Abraham mengambil budaknya, yaitu siapa? Rahel, Rahab. Bu, ini kejadiannya sudah kita baca dari tahun dulu. Jangan lupa, diingat lagi. Sehingga terjadilah permusuhan sampai sekarang. Keturunan kaum Kedar dengan kita, keturunan Ishak. Keturunan Ismail dengan keturunan Ishak. Makanya hati-hati dengan mendahului kehendak Allah. Yesus sudah mengajar, jangan kita berusaha menyelesaikan masalah kita tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Bertanyalah, serahkanlah kepada Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya, kami membaca di 2 Samuel dengan cerita Daud. Daud itu diperlakukan oleh Saul sangat kejam, Bapak Ibu Saudara. Dilempar tombak, hampir kena. Dikejar-kejar sampai di mana dikejar. Ini manusia benar-benar dah. Kalau dibilang dikasuskan gitu, nggak ada sedikit pun pengacara yang membenarkan, tidak ada satupun pengacara yang bisa membenarkan Saul. Tapi Daud diberi kesempatan sama Tuhan. Waktu itu Saul tidur. Ini pengawal-pengawalnya juga tidur semua. Daud ada di situ berdiri. Itu tombaknya Saul ada di sampingnya. Daud lewat, gak tahu itu Saul, Bapak Ibu Saudara. Sampai dia ambil itu tombaknya, dia bawa pergi. Walaupun waktu itu dipengaruhi loh, Bapak Ibu Saudara. Bunuh aja. Dia udah jahat sama kamu, raja, gitu ya. Bunuh aja. Tidak. Saya tidak akan pernah memberikan tangan saya untuk saya mengotori ataupun saya turun tangan yang harusnya menjadi bagiannya Tuhan. Menghakimi pemimpin, menjatuhkan pemimpin, Bapak Ibu Saudara, tidak. Tidak, dia tidak. Dan saya bersyukur, saya membaca itu sampai meleleh air mata saya. Begitu dilemanya. Wih, Tuhan baik loh. Ini kesempatan kamu bunuh. Bener nih, ini kesempatan Tuhan nih. Lah emang yang ngejar-ngejar kamu udah tinggal ngomba aja. Manusia kan, manusiawi kan. Tapi Daud tidak mengambilnya itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang dipercayakan melalui masalah, pergumulan, kesulitan sekalipun, di dalam kita sebagai manusia selesaikan. Mari kita berserah kepada waktu dan kehendaknya Tuhan. Pastinya Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Allah Bapa kita adalah Allah yang sangat-sangat peduli. Ya. Saya mendengar satu, bukan kesaksian, tapi saya mengobrol gitu ya kemarin dengan satu termasuk tokoh masyarakat di Sepau ini. Saya bertanya dengan
bapak ini dengan anaknya. Di mana ya sekarang? Saya bilang gitu. Biasa ada di itu sekolah. 5 tahun dia sekolah. Saya sebenarnya mau loh. Saya diminta berapa puluh juta untuk dia bisa diringankan berapa tahun gitu sekolahnya. Tapi saya nggak mau. Kok begitu? Saya bilang, apa nggak mau? Kasianlah anak istrinya. Lah kalau dia dikeluarkan tapi dia tidak berubah, untuk apa? Biarin aja dia sekolah terus. Sekarang saya bisa tanggung jawabin makan anak dan istrinya, biar dia sekolah. Apakah bapak ini tidak sayang kepada anaknya? Bapak ibu saudara? Sayang dia karena dia menuntut, percaya, meminta anaknya berubah. Sehingga waktu dia keluar dari sekolah, prodeonya itu dia sudah menjadi